Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Mufidatan Ikrimah. Saya dari kelas R1 semester 3, Prodi Manajemen Entrepreneur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pembiayaan bebas riba atau sewa guna usaha. Pengantar sewa guna usaha atau ijarah dalam keuangan syariah. Definisi SGU atau ijarah adalah kegiatan pembiayaan atau penyediaan barang atau modal. Ini melibatkan pembinaan hak guna atau manfaat selama jangka waktu tertentu. Pembayaran dilakukan berkala atau ujroh dengan atau tanpa hak opsi, tanpa pemindahan kepemilikan. Sedangkan konsep dasar leasing atau syariah yaitu berlandaskan akad Islam, yaitu ada 3, ijarah, mudharabah, dan murabahah. Sistem ini menawarkan pembiayaan modal berupa hak guna barang. Pemberi sewa disebut muajir, penerima sewa disebut mustajir, dan biaya sewa disebut ijarah. Pentingnya pembiayaan bebas riba. Prinsip fundamental keuangan syariah memastikan keadilan dan etika transaksi sesuai Al-Quran dan hadis, secara inheren menghindari praktik bunga atau riba yang dilarang. Peran SGU dalam ekonomi syariah. SGU Peran SGU dalam ekonomi syariah yaitu SGU memfasilitasi pembiayaan investasi dalam pengadaan barang modal untuk berbagai skala usaha, meningkatkan likuiditas dan memungkinkan pembaruan teknologi tanpa beban kepemilikan. Dasar hukum dan prinsip-prinsip syariah. Di sini ada Al-Quran dan hadis, yaitu sebagai pondasi hukum Islam. Al-Quran adalah firman Allah, kitab suci utama yang menjadi sumber hukum pertama, berisi pedoman hidup bagi umat manusia. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran dan sumber hukum kedua. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, bersama-sama membentuk kesatuan pedoman yang kokoh dalam ajaran Islam. Fatwa DSN MUI terkait ijarah, DSN nomor 9 DSN MUI ke-4 tahun 2000, yaitu berisi pemindahan hak guna atas barang dengan sewa tanpa pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan DSN nomor 112 garing DSN atau MUI tahun 2017, fatwa induk yang memberikan paduan penyeluruh untuk akad ijarah. Prinsip dan regulasi pendukung. Regulasi OJK dan UU terkait memastikan kepatuhan syariah. Prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi syariah. Perbedaan fundamental dengan leasing konvensional bebas riba. Berikut ada perbandingan leasing konvensional versus sewa guna usaha syariah. Leasing konvensional yaitu asas dan sumber pendanaan, prinsip pembiayaan dan kepemilikan aktiva, keuntungan berdasarkan bunga atau kredit. Untuk kepemilikan dan aset dan tanggung jawab yaitu lessor disediakan barang atau modal, leasing sewa dengan opsi beli atau resiko beralih. Mekanisme pembayaran yaitu dari suku bunga tetap floating dan bunga sebagai imbalan utama. Perlakukan denda dan wan prestasi yaitu barang ditarik saat telah bayar atau denda atau penalti adalah pendapatan perusahaan. Sewa, sedangkan untuk sewa guna syariah yaitu asas dan sumber pendanaan, prinsip kerjasama dan bagi hasil, akad mudharabah tanpa bunga. Kepemilikan aset dan tanggung jawab yaitu ijarah, bank sewa aset, operating leasing tanpa alih kepemilikan. Mekanisme pembayaran tidak ada suku bunga, akad mudharabah, penentuan bagi hasil atau margin. Pelakukan denda atau wan prestasi, tidak ada penarikan barang, denda sebagai kontribusi sosial atau amal. Sedangkan untuk mekanisme dan proses pelaksanaan SGU syariah, akad dan pihak keterlibatan. Ijarah yaitu perjanjian sewa atau menyewa hak guna bukan kepemilikan. Pihak lessor atau ajir, lisi atau mustajir itu sebagai supplier.
Yang kedua ada opsi akhir masa sewa, yaitu finansi leasing, opsi pembelian aset. Operating leasing yaitu tanpa opsi pembelian. IMBT yaitu opsi sewa dihibahkan atau dijual ke penyewa. Yaitu ada tahap ketiga, yaitu pengajuan pembiayaan SGU. Leasing memilih barang, kemudian ada penandatanganan kontrak, kemudian ada lessor penghubung supplier, kemudian ada pembayaran lessor ke supplier, dan yang terakhir ada pembayaran sewa. Untuk tahap yang keempat yaitu sistem pembayaran, yaitu ada angsurasi tetap, tidak berpengaruh perubahan suku bunga, dibayar di muka, dan untuk yang terakhir yaitu mitigasi risiko, yaitu akad batal jika barang rusak atau musnah, barang belum diserahkan atau tidak dapat dimanfaatkan, dan yang terakhir penyewa tidak tanggung kerusakan bukan kelalaiannya. Ilustrasi dan contoh kasus pembiayaan SGU. SGU untuk modal usaha UMKM, yaitu akses modal kerja dan investasi, pembiayaan peralatan produksi, dukungan likuiditas bisnis. Sedangkan SGU untuk kendaraan properti, yaitu pembiayaan armada operasional, akuisisi properti komersial, opsi sewa guna usaha, dan terakhir sewa operasional. Sedangkan keunggulan SGU yaitu tanpa biaya pembelian aset awal, fleksibilitas finansial, pembaruan teknologi cepat, dan simulasi dan studi kasus, yaitu aset kendaraan bisa dicicil per bulan yaitu 5 juta, mesin industri yaitu 10 juta. Studi kasus UMKM harapkan meningkatkan produksi 30% berkat SGU mesin baru. Berikut ada keuntungan dan tantangan dalam penerapan SGU syariah. Yang pertama yaitu keunggulan. Keunggulannya yaitu bebas riba, transparan dan adil, akses fleksibel, dan potensi peningkatan omset dan produktivitas, serta diawasi Dewan Syariah. Tantangannya yaitu keterbatasan SDM dan inovasi, regulasi dan infrastruktur, dominasi pasar konvensional, dan yang terakhir rendahnya literasi keuangan syariah. Kesimpulan dan prospek sewa guna usaha syariah. SGU sebagai instrumen pembiayaan unggulan, fleksibilitas, dan kepatuhan syariah menjadi SGU pilihan pembiayaan aset produktif yang ideal. Kontribusi SGU terhadap ekonomi nasional yaitu mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung investasi berkelanjutan. Tren dan prospek pertumbuhan SGU syariah. Minat pasar yang kuat dan dukungan regulasi menjadikan ekspansi signifikan di masa mendatang. Dan yang terakhir, arah pengembangan keuangan syariah di masa depan. Fokus pada inovasi produk, digitalisasi, integrasi ekosistem keuangan syariah yang komprehensif. Jadi itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.